Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Alwani dengan NPM 237002056. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami, kelompok 1, yang berjudul Perencanaan Sistem Mikrogrid Fotovoltaik Terpusat Berbasis Lahan Revitalisasi Lapangan Softball untuk Kemandirian Energi Kawasan Olahraga dan UMKM Dadaha, Tasikmalaya. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, nah ini dilatar belakangi dengan kawasan olahraga Dadaha bukan hanya tempat berolahraga, melainkan pusat perputaran ekonomi kreatif UMKM terbesar di Tasikmalaya. Nah, namun kawasan ini memiliki konsumsi energi yang sangat besar, terutama untuk pencahayaan lapangan, gedung olahraga, dan lapak UMKM, terutamanya itu lapak UMKM. Nah, selama ini operasional, mereka 100% bergantung pada jaringan listrik konvensional yang berbahan bakar fosil. Nah, ketika tarif listrik fluktuatif, biaya operasional membengkak dan ini menjadi beban berat yang memerlukan solusi energi mandiri, kayak seperti itu. Lanjut. Nah, terus, solusinya apa? Nah, jadi solusi yang kami tawarkan bermula dari sebuah peluang spasial, di mana terdapat lapangan softball di Dadaha yang saat ini terbengkalai dan tidak begitu produktif. Nah, melalui proyek ini kami merevitalisasi lahan tersebut menjadi pusat energi hijau. Nah, karena berupa lahan terbuka yang luas, area ini bebas dari hambatan bayangan atau shading dari pohon atau gedung tinggi. Jadi terbuka dan itu cukup luas. Oke, dan menjadikannya lokasi yang sangat ideal untuk instalasi panel surya tipe ground mounted. Nah, rumusan masalah kami berakar pada bagaimana mengonfigurasi sistem ini agar optimal menyuplai beban harian kawasan secara ekonomis. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, di sini ada rumusan masalah. Oke, berdasarkan rumusan masalah kami ialah yang pertama adalah konfigurasi sistem PP, merancang konfigurasi sistem ground mounted PP untuk suplai beban kawasan olahraga dan UMKM Dadaha. Yang kedua yaitu profil beban harian, menentukan profil beban harian dengan metode estimasi teknis. Yang ketiga kelayakan finansial, analisa kelayakan finansial menggunakan net present value atau NPV, yaitu internal rate of return atau IRR dan payback period. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan utama penelitian kami dibagi menjadi 4 aspek, di mana yang pertama adalah menentukan spesifikasi teknis komponen seperti modul surya, baterai, dan inverter. Yang kedua, menghitung jumlah panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi UMKM. Yang ketiga yaitu memetakan estimasi kebutuhan energi harian kawasan olahraga dan UMKM Dadaha. Yang keempat adalah menganalisis kelayakan ekonomi sistem mikrogrid menggunakan NPV, IR, dan payback period. Seperti itu. Langsung saja kita. Nah, di sini terdapat manfaat dan batasan penelitian. Jadi, penelitian ini diharapkan mampu mengubah aset lahan tidur menjadi aset produktif sekaligus memberikan akses energi yang lebih murah bagi pelaku usaha kecil. Nah, sebagai batasan masalah agar penelitian ini tetap fokus, lokasi hanya terbatas pada lapangan softball. Nah, data listrik dihitung dengan load modeling teknis, bukan data real PLN, dan proposal ini difokuskan hingga tahap perancangan kelayakan investasi, tidak mencakup konstruksi fisik. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya,
Oke, terdapat landasan teori. Eh, jadi, sebagai dasar teori, teknologi fotovoltaik mengkonversi langsung radiasi matahari menjadi energi listrik. Nah, efisiensi konversi sistem ini umumnya berada pada batas maksimal 25% dari radiasi yang masuk. Nah, saat ini terdapat beberapa generasi sel surya di pasaran, mulai dari wafer kristal silikon atau monokristalin dan polikristalin di generasi pertama. Terus tipe thin film itu di generasi kedua yang lebih ekonomis dan hingga generasi ketiga. Oke, selanjutnya kayak sistem PLTS dan komponen utama. Nah, secara konfigurasi PLTS ini bisa dirancang dalam bentuk on-grid, di mana on-grid ini merupakan terhubung jaringan PLN, sedangkan off-grid ini sepenuhnya mandiri. Jadi tidak ada keterkaitan dengan PLN, dengan jaringan PLN. Nah, atau hybrid, ini bisa digabung keduanya. Nah, komponen pendukung selain panel surya meliputi baterai tipe uh, LiPo 4 yang dipilih karena umur pakainya itu panjang dan tingkat efisiensi simpannya tinggi. Terus inverter, SCC serta MCB. Nah, sebagai proteksi dari arus lebih atau korsleting seperti itu ya. Oke, komponen sistem microgrid. Jadi untuk proyek microgrid di Daha ini spesifikasi yang kami rancang secara spesifik menggunakan panel surya. Ya, panel surya tipe monokristalin bifacial yang berkapasitas 290 W. Nah, panel ini bisa menangkap pantulan cahaya dari bawah. Inverter yang dipakai oleh tipe pure sine wave berkapasitas 0,5 kWh untuk menjamin stabilitas arus bolak-balik yang aman untuk alat elektronik UMKM. Nah, sistem simpanannya mengendalikan baterai LiPo yang tangguh. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung lanjut lagi. Oke, nih masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kami pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif analitis. Nah, penelitian lapangan telah dilaksanakan antara tanggal 20 Februari hingga 5 Maret 2026 di Dadaha, Tasikmalaya. Oke. Nah, kami mengumpulkan data secara primer dengan observasi lapangan, wawancara, dan mengukur langsung di lapangan di area Dadaha. Oke. Nah, untuk mengukurnya kami menggunakan alat ukur plug IR R1 SOL atau alat ukur irradiance. Nah, data ini kemudian diolah untuk menghitung kapasitas dan disimulasikan menggunakan software PPSheet. Oke, seperti itu. Hasil pengukuran. Oke, dari hasil pengukuran langsung di lapangan, cuaca menunjukkan dukungan yang baik atau optimal pada pukul 10 pagi dengan suhu panel dengan suhu 35, derajat Celcius. Nah, intensitas radiasi tercatat 954 W per meter kuadrat. Nah, menjelang siang, jadi kami melakukan pengukuran di dua waktu, yaitu jam 10 dan jam 12 siang. Nah, kenapa jam 10 dan jam 12 siang? Karena itu di mana waktu-waktu yang cukup tinggi untuk suhunya. Jadi kami mengukur di dua waktu itu. Oke. Menjelang siang, tepat pukul 12 siang, irradiasi naik hingga 97 W per M kuadrat. Nah, hasil ini memvalidasi kelayakan kawasan ini karena angkanya nyaris sempurna menyentuh standar laboratorium global, yaitu 1000 W per meter kuadrat. Oke, seperti itu. Langsung lanjut lagi. Oke. Simulasi. Oke. Jadi untuk perencanaan beban kami fokus mensuplai kebutuhan esensial prioritas bagi UMKM sekitar alun-alun Dadaha. Nah, berdasarkan estimasi teknis, beban terdiri dari 20 unit lampu penerangan jalan atau lapak LED sebesar 10 watt dan 6 mesin kap. Nah,
yang sebesar 270 watt. Nah, yang diestimasi beroperasi rata-rata 7 jam sehari. Nah, bila ditotalkan, beban konsumsi kawasan ini memerlukan suplai energi sekitar 12,76 kilowatt hour setiap harinya. Oke. Berdasarkan beban harian, 12,76 kilowatt hour, kami mensimulasikan sistem menggunakan perangkat lunak defisit. Untuk konfigurasi akhirnya membutuhkan 8 buah modul panel surya kapasitas 290 WP. Nah, panel-panel ini akan menghasilkan kapasitas terpasang total sebesar 2,32 kilo WP dan dipasang pada sudut kemiringan optimal 7 derajat. Nah, kami menggabungkannya dengan inverter 0,75 kWAC. Nah, untuk mengubah daya. Oke, seperti itu ya. Oke. Hasil luaran dari simulasi PPC memproyeksikan bahwa susunan array 2,32 kWp ini sanggup memproduksi listrik sebesar 2.334,8 kWh per tahunnya. Nah, sistem ini menunjukkan tingkat performance ratio atau PR atau rasio kinerja sistem pada angka 56,58%, sebuah efisiensi operasional yang baik. Nah, dari parameter finansial, tarif harga listrik atau LCOE jatuh sangat murah, yakni hanya di Rp126,77 per kWh, sangat kompetitif dibanding listrik PLN. Oke, lanjut. Nah, berbicara soal kelayakan ekonomi, sistem ini hanya membutuhkan modal investasi awal sekitar 30,2 juta. Nah, anggaran ini dialokasikan untuk 8 panel seharga 25,9 juta dari inverter senilai 6,9 juta. Nah, biaya perawatan ini sangat minim, hanya sekitar 296.000 per tahun. Dari kacamata lingkungan, walaupun pembuatan sistem menyumbang emisi karbon 4,85 ton, nah, energi ini akan menggantikan 51,4 ton emisi fosil, yang artinya kita menghemat emisi bersih 39,8 ton. Nah, CO2 dalam umur operasi 30 tahun. Oke, itu. Langsung lanjut lagi. Oke, kita masuk kesimpulan. Oke. Sebagai kesimpulan, pertama, kawasan Dadaha memiliki potensi energi yang sangat amat mumpuni dengan tingkat iradiasi 954 sampai 974 W per meter per M kuadrat. Oke. Menopang beban prioritas 12,76 kWh harian bagi fasilitas dan UMKM. Terus investasi sistem microgrid ini amat layak secara ekonomi. Oke. Dan memberikan manfaat dekarbonisasi total hampir 40 ton emis. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung lanjut lagi. Ini untuk saran. Oke, sebelum penutup kami merekomendasikan 3 poin ke depannya. Yang pertama pentingnya integrasi sistem pemantauan panel surya secara real time untuk teknologi IoT. Yang kedua, pemeliharaan fisik berupa penjadwalan pembersihan panel karena debu mempengaruhi penangkapan cahaya. Jadi debu ini sangat berpotensi akan lemahnya si listrik dikarenakan akan mengaruhi penyerapan cahaya. Yang terakhir yaitu karena terletak di lapangan terbuka, fondasi mounting harus diuji beban anginnya dan wajib dilengkapi proteksi anti petir yang komprehensif demi keawetan aset perangkat.
Oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.